Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Cahyani Muamiroh, kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan dasar yang melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng. UUD 1945 sebagai konstitusi negara mengatur HAM dalam pasal 27 hingga pasal 34. Selain itu, terdapat pula undang-undang yang mengatur HAM secara khusus, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini menyebut HAM sebagai hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Pada kenyataannya, HAM tetap sering dilanggar. Sejarah mencatat pelanggaran HAM dengan jumlah korban yang sangat banyak pernah terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Salah satu contoh HAM yaitu konflik Sampit, Madura, dan Dayak. Konflik Sampit adalah kerusuhan antar etnis yang terjadi di Sampit pada awal Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak dan warga migran Madura. Kala itu, para transmigrasi asal Madura membentuk 24% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya, Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Karena adanya permasalahan ekonomi, terjadi kerusuhan antara orang Madura dengan suku Dayak. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura harus mengungsi. Latar belakang konflik Sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930. Di bawah ini, program transmigrasi yang direncanakan pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2001, transmigrasi asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak dimulai merasa puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Insiden kerusuhan terjadi tahun 2001. Kericuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Menurut rumor, warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Sesaat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan guna mempertahankan diri setelah beberapa warga Dayak diserang. Disebut juga bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di Desa Kerempangi pada 17 Desember tahun 2000. Konflik situasi kericuhan antara suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya, seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tamunya siap untuk berkelahi.
Konflik Sampit sendiri diawali dengan perselisihan antara dua etnis ini sejak akhir tahun 2000. Pertengahan Desember tahun 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di Desa Kerengpangi, membuat hubungan keduanya menjadi bersih tegang. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan di Desa Pertambangan Empas, Ampalit. Seorang etnis Dayak bernama Sandong tewas akibat luka bacok yang ia dapat. Kejadian ini kemudian membuat keluarga dan tetangga Sandong merasa sangat marah. Dampaknya, 2 hari setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak mendatangi lokasi tewasnya Sandong untuk mencari sang pelaku. Tak berhasil menemukan pelakunya, kelompok warga Dayak melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 mobil, 5 motor, dan 2 tempat karaoke milik warga Madura. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Penyelesaiannya, pada 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi pada 28 Februari 2001. Militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Dari konflik Sampit ini sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintahan keamanan mengevakuasi warga dan menangkap provokator. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuklah sebuah tugu perdamaian di Sampit.